Hai teman-teman, selamat datang di LTC, Lapak Tutor Cantik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-share, subscribe juga, like, dan komen. Aktifkan juga loncengnya ya. Nah, jadi di sini langkah-langkah pengelolaan kas kecil ini fungsinya sangatlah membantu perusahaan dalam menjalankan segala aktivitas yang ada, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana-dana aktivitas perusahaan yang sifatnya rutin dan jumlahnya relatif tidak besar atau kecil. Kas kecil atau petty cash ini adalah dana kas yang dibentuk dan disediakan oleh perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin dalam jumlah yang kecil. Salah satu tujuan kas kecil yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam penggunaan dananya. Nah, kas kecil ini memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada umumnya, kas kecil juga digunakan untuk transaksi kecil yang terjadi setiap harinya, mulai jam operasional hingga akhir jam operasional atau sore hari. Nah, untuk perusahaan harus memiliki pengelolaan kas kecil yang baik karena jika tidak dikelola dengan baik maka akan mengganggu kelancaran operasional perusahaan tersebut. Misalnya, jika perusahaan kehabisan dana kas kecil atau PT Kas Fund, sementara kebutuhan transportasi pembelian bensin untuk kendaraan pengiriman barang harus segera terpenuhi, maka mustahil jika kasir kas kecil memberikan cek atau kartu debit kepada sopirnya. Nah, pengelolaan kas kecil keuangan ini dilakukan oleh bagian kesekretariatan atau petugas keuangan tingkat pemula atas pengeluaran tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung tugas pelaksanaan yang ada. Maksud diadakannya kas kecil yaitu agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana. Karena pada umumnya perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai kepentingan. Kas kecil biasanya digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, berikut ini adalah langkah yang dilakukan dalam pengelolaan kas kecil. Nah, yang pertama menetapkan batas saldo kas kecil. Dari awal dibuatkannya akun kas kecil, pihak manajemen harus sudah menetapkan saldo kas kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Usaha dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua jenis metode pencatatan untuk kas kecil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah saldo petty cash. Yang pertama, ini ada metode impress. Ini sebelumnya udah aku jelasin di pengertian kas kecil di video awal banget ya. Kalian bisa lihat lagi. Di situ ada penjelasannya lebih rinci mengenai metode impress. Metode impress ini adalah metode yang selalu tepat. Jadi jumlah yang dimasukkan atau yang dicatatnya itu tetap. Dan ada metode fluktuatif. Ini adalah metode yang berubah-ubah atau tidak tetap. Selanjutnya menentukan kasir kas kecil. Setelah menentukan batasan saldo tadi, maka selanjutnya harus ada karyawan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil atau biasa disebut dengan kasir kas kecil. Karena kasir kas kecil ini menangani transaksi kecil yang sifatnya rutin. Tidak semua personil dapat menempati posisi ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan posisi kasir. Seperti menguasai dasar-dasar akuntansi, mampu menangani transaksi dalam jumlah kecil, jujur, konsisten, dan mampu menguasai program komputer seperti Excel dan program sejenisnya. Selain itu, pihak manajemen sebaiknya juga memberikan training sebelum kasir memulai tugasnya, seperti memberi arahan prosedur pengisian kembali kas kecil hingga cara rekonsiliasi kas kecil serta prosedur pembelian. Akan tetapi, di beberapa perusahaan, kas kecil juga dapat dipegang kendalinya oleh sekretaris pada masing-masing bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Nah, setelah menentukan batas saldo dan metode pencatatan kas kecil, selanjutnya financial controller memerintahkan pengisian kepada kasir umum dengan menarik kas dari bank. Kemudian uang diserahkan kepada sekretaris atau kasir kas kecil, dilakukan perhitungan secara fisik dan harus ada bukti serah terima di mana
Sekretaris atau kasir kas kecil menandatangani tanda terima atas dana yang diserahkan serta sebagai tanda serah terima tanggung jawab terhadap dana tersebut. Jika suatu saat saldo kas kecil minim, maka kasir kas kecil harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada financial controller. Yang keempat ini ada penggunaan kas kecil. Nah, kasir kas kecil hanya diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh financial controller. Sekretaris atau kas kecil juga harus membuat bukti pengeluaran kas ini untuk setiap pengeluarannya ditandai dengan tanda tangan oleh penerima dana. Kemudian transaksi dicatat dalam buku kas kecil dan bukti pengeluaran harus disimpan atau diarsipkan. Nah, jadi itu dia tentang langkah-langkah mengelola dana kas kecil dengan baik dan benar. Itu step by stepnya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, baiknya uraikan aja di buku pribadi kalian dan coba perdalam lagi ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan like.